hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas ya, bagaimana yang paling bagus ziarah itu posisinya? Kata beliau Imam Ghazali, yang paling bagus dalam ziarah makam ayyakifa mustadbiral qiblah mustaqbilan liwajhil mayyit. Anda berdiri dengan mengungkuri kiblat dan menghadap kepada wajah mayit. Taruh kalau mayit kita yang ada di Indonesia, kiblat kita kemana? Ke barat ya. Kiblat kita ke barat. Mayitnya kepalanya ada di mana? Di utara. Berarti mayitnya miring ke arah barat. Ngoten nggih? Anda yang paling bagus berdirinya tempatnya di mana? Yang paling bagus berdiri Anda mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat. Kemudian menghadap kepada wajah mayit. Berarti madhep teng ndi sampean? Ngetan nggih. Mayite miring ngulon sampean madhep pas mboten? Cara beliau sari teng amben miring ngulon sampean madhep dan kan seperti itu ya. Nah, seperti ngomong itu paling bagus. Terus setelah berdiri dengan posisi yang kayak gitu, yang paling bagus jadi lurus dengan wajah ya. Lurus dengan apa? Wajah. Lek sampean misalnya madhep kiblat negon etane makom, berarti posisi di punggungnya apa di depannya? Di punggung. Jelas di situ. Lelek misale mayite kiblate misale ngidul. Kiblate misale ngidul. Sampeyan posisine ndi? Nek kidule napa nek lore? Teng kidule madhep ngaler madhep ngidul. Ngaler, madhep ngidul berarti padha ae. Ya, baik. Ini terus kemudian bagaimana? Wa yusallim wa lam sahal ghabar. Hendaknya Anda baca salam. Assalamu ala, sebutkan nama orang tua Anda. Assalamu ala abi, assalamu ala akhi, assalamu ala ummi, assalamu ala ammi, assalamu ala zaujati, assalamu ala ibni binti. Sebutkan atau namanya. Assalam fulan bin fulan. Ya, baca salam. Wala yamsa'al ghabar. Dalam satu keterangan tidak perlu kita menyentuh makamnya. Wala yuqabbilah wala yamussah. Tidak perlu mencium, tidak perlu menyentuh, karena kalau pendapat di sini inna dzalika min adatin nasara. Ini ada khilaf memang. Menyentuh, mencium itu kebiasaan orang Nasrani. Walaupun ada keterangan juga yang membolehkan. Kenapa demikian? Kita baca salam gitu. Assalamu alayya, assalamu ala abi, assalamu ala fulan, salam. Al-Imam Nafi' beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, ra'aituhu mi'ah marrah au aksar. Aku delok Sayyidina Abdullah bin Umar 100 kali atau lebih. Yaji ilal ghabar, di saat datang kepada kubur selalu berkata apa? Assalamu ala nabi. Datang ke Madinah. Anda kalau ke Madinah masuk ke Raudhah, kemudian setelah itu Anda keluar muncul jalan ke sebelah sebelah timur, maka pertama kali yang Anda ketemu makamnya siapa? Kanjeng Nabi. Geser ke timur lagi makamnya Sayyidina Abu Bakar, geser ke timur lagi makamnya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar demikian, langsung di depan makam Nabi, Assalam ala Nabi, geser lagi, Assalamu ala Abi Bakar, ya, geser lagi, Assalamu ala Abi, salam kepada ayahku siapa? Umar ibnul Khattab. Wayan Syarif, kemudian langsung pulang. Hakada Sayyidina Abdullah bin Umar. Bacakan salam. Ya, bacakan salam. Bahkan kenal tidak kenal. Kenal enggak kenal, bacakan salam. Senang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita kepada pembahasan ziarah kubur atau mendoakan kepada mayit serta yang berhubungan dengannya. Ziarah kubur adalah perkara
perkara yang disunahkan secara total. Kenapa? Untuk satu, menasehati kepada diri kita dan untuk mengambil pelajaran. Kalau ziarah kepada kuburannya orang saleh itu sunnah karena mengambil berkah dan juga mengambil pelajaran. Oh ya, dulu Nabi naha an ziaratil kubur. Awalnya Nabi melarang ziarah kubur, tapi kemudian Nabi memberi izin setelah hal itu, seperti dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, di mana Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Qal kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku Nabi Muhammad awalnya melarang kalian untuk ziarah kubur, namun fazuruha, setelah itu silahkan ziarah. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa bermanfaat, mengingatkan kamu tentang akhirat. Ghaira alla taqulu hujra, hanya saja jangan berkata dengan perkataan-perkataan di saat berziarah yang tidak ada nilai mengambil pelajaran, mengambil nasihat, atau mengambil ibarah. Jadi yang khusus dah, jangan bergurau di depan makam. Kemudian hadis yang lain juga dikatakan, Aqbalat Aisyah radhiyallahu anha yauman minal maqabir. Al-Imam Ibnu Abi Malikah, beliau berkata, Sayyidatuna Aisyah pulang daripada ziarah kubur. Maka aku pun bertanya kepadanya, "Ya Ummul Mukminin, min ain aqbalti?" Wahai Ummul Mukminin, engkau dari mana? Qalat min qabri akhi Abdurrahman. Saya barusan ziarah kepada kuburan saudara kandung saya yang bernama Abdurrahman ibni Abi Bakar. Fakultu, maka saya berkata, alaisa gana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, kok ziarah kubur, bukankah Nabi melarangnya? Qalat, maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, na'am, iya Nabi melarang. Summa amara biha, namun kemudian Nabi memerintahkannya. Riwayat Al-Imam Baihaqi dalam sunahnya, Sunan Al-Kubra beliau. Terus kemudian kalau perempuan bagaimana ziarah kubur? Dikatakan la yanbaghi ayatamasak bihadza fayudan linisa fil kharij al-maqabir. Hendaknya kurang baik dah kalau seandainya itu perempuan dikasih izin untuk keluar ziarah kepada kubur. Kenapa? Karena kadang-kadang perempuan itu banyak al-hujr. Al-hujr itu al-qaulul fahish alladhi yunafi maqama tadzakur. Ucapan-ucapan yang kurang baik, yang ucapan itu kesannya tidak mengambil pelajaran di saat di depan makam, dan juga tidak terkesan mengambil ibrah dengan orang yang telah meninggal. Karena hal inilah maka perempuan kurang dianjurkan. Kenapa? Dan juga fala yafi khairu ziyaratiha bisyariha, tidak menafikan kebaikan ziarahnya si perempuan dengan keburukannya. Artinya apa? Ya karena perempuan lebih anjurannya untuk menutup. Nanti kalau sering ziarah kubur
mungkin ada takasyuf, tabarruj di tengah jalan, ada membuka aurat, ada hal-hal perlu diperhatikan dah. Ya, wahadil adhaim, sementara buka aurat itu mungkin bisa haram, sementara ziarah hukumnya apa? Sunnah. Jangan ambisi asal semangat mencari sunnah tapi banyak haram yang dia kerjakan, nggak imbang dah. Atau mungkin gini dah, perempuan supaya tidak menjadi pusat pandangan, kalau keluar ziarah kubur mungkin pakai baju yang biasa, jelek, yang tidak menyebabkan menjadi perhatian para kaum lelaki. Ya, itu pun kalau menurut Al-Imam Ghazali, wa dzalika bi syartil iqtisar ala doa. Doanya jangan panjang-panjang. Ya, apalagi jangan banyak ngomong di depan kuburan. Kita ini kalau bisa depan kuburan sakral ya, ngambil pelajaran tuh yang di dalam gimana nasibnya, yang di dalam ini sedang menghadapi apa, dia tidak bisa lagi beramal. Banyak dah. Kenapa? Jelas dalam riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, juga Al-Imam Baihaqi, dikatakan Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi bersabda, zuril kubur, ziarahlah kamu kepada kuburan. Kenapa? Tadhkur bihal akhirah, kamu dengan ziarah kubur bisa teringat dengan akhirat, lebih mengingat kepada akhirat. Waqsil al mauta, lebih-lebih misalkan kau ikut pemandian daripada orang-orang mati. Fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'idhah balighah, menyentuh, menangani sebuah jasad yang tidak ada nyawa, itu lebih besar kita mendapatkan pelajaran nasihat yang besar. Ya, wassalli 'alal janaiz, salat kepada jenazah, karena dengan itu bisa membuat kau lebih susah. Karena al-khazin fi dhillahi ta'ala, orang yang susah teringat dosa, teringat akhirat, itu seperti dia berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita banyak mendapatkan pelajaran. Menziarahi orang mati, ingat kepada akhirat. Menziarahi orang meninggal, ingat kepada akhirat. Memandikan orang mati merupakan pelajaran nasihat yang begitu besar. Mensolati jenazah bisa membuat kita jadi susah. Orang yang susah karena mungkin teringat dosa tadi, karena setelah dia mensolati jenazah berarti dia berada di dalam naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Al-Imam Nafi' belum meriwayatkan langsung dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Kita tahu ya, Abdullah ibn Umar sahabat Nabi, bukan sahabat yang biasa, sahabat luar biasa. Abu Umar ibn al-Khattab, ya, ayahnya Umar ibn Khattab. Al-Imam Nafi' mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah ibn Umar la yamur bi qabri wahid illa waqaf alaihi wa salam alaihi. Sayyidina Abdullah ibn Umar tidak berjalan kemudian dia melewati satu makam kecuali apa? Berhenti beliau, kemudian baca salam kepadanya, assalamu alayka ya ahlal kubur, assalamu alayka ya ahlal kubur. Orang belah Melayu ya, halo, lewat kuburan motor digas kenceng, baca salam, assalamu alayka ya ahlal kubur. Hakada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada lagi Sayyidina Ja'far As-Sadiq Ibnul Muhammad Al-Bagir Ibnu Ali Zainul Abidin Ibnul Husain, belum meriwayatkan dari ayahnya Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya apa? Anna Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah. Beliau juga sering ziarah ke makam paman beliau Sayyiduna Hamzah, Sayyidus Suhada,
pemimpinnya orang-orang yang mati syahid, fatusalli wa tabki indah, dia salat bahkan beliau menangis di samping makam daripada Sayyidina Hamzah Sayyidus Suhada, hakada Sayyidatuna Fatimah. Bahkan dikatakan, apalagi yang Anda ziarahi kuburan orang tua Anda. Al-Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat, siapa orangnya manzara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'ah, siapa orangnya mau menziarahi kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya setiap hari Jumat, ghufira lahu wa kutiba baran, maka diampuni dosanya dan Allah akan mencatat kepadanya adalah anak yang berbakti. Ini hadis Nabi riwayat Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Masya Allah, ziarah orang tua. Ya, setiap hari Jumat ditulis Anda sebagai orang yang berbakti dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini saya, ya Allah, waktu orang tua masih hidup saya belum sempat bakti, saya masih nyakitin yang ada. Tapi mau tobat, mau minta maaf, udah meninggal. Ada seorang tabi'in besar, beliau Al-Imam Muhammad ibnu Sirin. Ini bukan orang Arab ini. Sirin ini adalah orang-orang Syam. Sayyidina Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna rajul la yamut walidah wa huwa akun lahuma. Ada dulu seorang lelaki yang mana kedua orang tuanya udah meninggal, wa huwa akun, dan selama orang tua masih hidup dia durhaka kepada keduanya. Namun fayada'ullah halahuma min ba'di mautihima, setelah orang tuanya mati tidak henti-hentinya si lelaki tadi mendoakan kepada Allah kepada kedua orang tuanya. Fayaktubuhullahu ta'ala minal barin, maka karena doa tersebut Allah mencatatnya menjadi orang-orang yang berbakti. Jadi kalau misalkan kita menyesal waktu orang tua hidup kita masih nakal, sering nyakitin, sering mengecewakan, mau minta maaf orang tua sudah meninggal, berarti saat ini kita perbanyak baca doa kepada mereka. Insya Allah Allah akan catat Anda sebagai orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Jadi orang tua itu perlunya kepada yang masih hidup dari keluarganya adalah doa dan perbanyak mintakan ampun. Apalagi kemudian misal Anda terus memperbaiki model gaya hidup Anda lebih semangat beribadah, Anda lebih semangat untuk cari ridha Allah, maka orang tua akan semakin puas. Masya Allah. Ini ziarah kuburan orang tua. Lantas bagaimana kalau menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Yang ziarah kepada makamnya Nabi faqad wajabat, sungguh wajib, sudah sungguh wajib lagi, sungguh wajib kepadanya untuk mendapatkan syafaatku. Ditambah lagi man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang ziarah kepada aku di Madinah, muhtasib karena cari pahala, karena urusan sunnah bukan wajib, maka aku Nabi kepadanya akan menjadi syafi', pemberi syafaat, wa syahid, dan menjadi saksi
besok di hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Madinah ini luar biasa. Ka'bul Ahbar ini luar biasa beliau. Dikatakan tidak ada mamin fajriyatlah, tidak ada setiap pagi di makamnya Nabi kecuali turun sab'una alaf minal malaikah, ada 70.000 daripada malaikat, hatta yahuffu bil qabr, mereka mengelilingi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadribuna bi ajnihatihim, mereka memukul-mukulkan dengan sayap-sayap mereka, wasalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat yang berjumlah 70.000 setiap pagi tadi mereka membaca salat kepada kanjeng Nabi. Hatta idza amsau, sampai sore, araju, maka mereka naik, wahabata misluhum, 70 malaikat dari pagi tadi naik, kemudian turun sejumlah seperti mereka. Fasana'u misla dzalik, maka berbuat seperti yang pagi tadi, memukulkan sayapnya, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Hatta idza insyaqqatil arad, sampai ketika terpecah itu dunia, ya, haraja fi sab'in alfan minal malaikah, maka juga keluar di dalam 70.000 malaikat, yuwaqirunah, mereka semuanya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ziarah makam Nabi bareng bersama banyak malaikat, ya jelas mustajab kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nabinya, beliau sebagai perantara kepada doa kita kepada Allah. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, ya, bagaimana yang paling bagus ziarah itu posisinya? Kata beliau Imam Ghazali, yang paling bagus dalam ziarah makam ayyakifa mustadbiral qiblah mustaqbilan liwajhil mayyit. Anda berdiri dengan mengungkuri kiblat dan menghadap kepada wajah mayit. Taruh kalau mayat kita yang ada di Indonesia, kiblat kita kemana? Ke barat ya. Kiblat kita ke barat. Mayitnya kepalanya ada di mana? Di utara. Berarti mayitnya miring ke arah barat. Ngoten nggih? Anda yang paling bagus berdirinya tempatnya di mana? Yang paling bagus berdiri Anda mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat, kemudian menghadap kepada wajah mayit. Berarti madhep teng ndi sampean? Ngetan nggih. Mayite miring ngulon, sampean madhep pas mboten? Cara beliau sare teng amben miring ngulon, sampean madhep kan seperti itu ya. Nah, seperti ngomong, itu paling bagus. Terus setelah berdiri dengan posisi yang kayak gitu, yang paling bagus jadi lurus dengan wajah, ya, lurus dengan apa? Wajah. Lek sampean misalnya madhep kiblat negon etane makom, berarti posisi di punggungnya apa di depannya? Di punggung. Jelas di situ. Lelek misale mayite kiblate misale ngidul. Kiblate misale ngidul. Sampeyan posisi nek ndi? Nek kidule napa nek lore? Teng kidule madhep ngaler madhep ngidul. Ngaler, madhep ngidul berarti padha ae. Ya, baik. Ini terus kemudian bagaimana? Wa yusallim wa lam sahal gabr. Hendaknya Anda baca salam. Assalamu ala, sebutkan nama orang tua Anda. Assalamu ala abi, assalamu ala akhi, assalamu ala ummi, assalamu ala ammi, assalamu ala zaujati, assalamu ala ibni binti. Sebutkan atau namanya. Assalam fulan bin fulan. Ya, baca salam. Wala yamsa'al gabr. Dalam satu keterangan tidak perlu kita menyentuh makamnya. Wala yukabbilah wala yamussah. Tidak perlu mencium, tidak perlu menyentuh, karena kalau pendapat di sini inna dzalika min adatin nasara, ini ada khilaf memang. Menyentuh, mencium itu kebiasaan orang Nasrani. Walaupun ada keterangan juga yang membolehkan.
Kenapa demikian? Kita baca salam gitu. Assalamu ala abi, salam ala fulan, salam. Al-Imam Nafi' beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, ra'aituhu mi'ah marrah au aksar. Aku delok Sayyidina Abdullah bin Umar 100 kali atau lebih. Yaji ilal gubur, di saat datang kepada kubur selalu berkata apa? Assalamu ala nabi. Datang ke Madinah. Anda kalau ke Madinah masuk ke Raudhah, kemudian setelah itu Anda keluar muncul jalan ke sebelah timur, maka pertama kali yang Anda ketemu makamnya siapa? Kanjeng Nabi. Geser ke timur lagi makamnya Sayyidina Abu Bakar, geser ke timur lagi makamnya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar demikian, langsung di depan makam Nabi, Assalam ala Nabi, geser lagi, Assalamu ala Abi Bakar, ya, geser lagi, Assalamu ala Abi, salam kepada ayahku siapa? Umar ibnul Khattab. Wayan Syarif, kemudian langsung pulang. Hakada Sayyidina Abdullah bin Umar, bacakan salam, ya, bacakan salam. Bahkan kenal tidak kenal, kenal nggak kenal, bacakan salam. Senang mereka. Kenapa demikian? Ra'aitu Anas ibnu Malik. Saya melihat Sayyidina Al-Imam Anas ibnu Malik, seorang sahabat yang pernah menjadi pembantu Nabi sekitar 10 tahun. Bedanya kalau kita punya pembantu nggak pinter-pinter, tapi kalau Nabi punya pembantu jadi ulama. Sayyidina Anas bin Malik jadi ulama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pembantu Nabi jadi ulama besar. Tidak ada ayat yang turun kecuali hafal. Apa sebabnya? Ya, apa hukum yang termuat daripada ayat tersebut? Bagaimana hadisnya? Bagaimana praktek-prakteknya? Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pembantunya Kanjeng. Pembantunya Nabi itu alim. Kalau kita punya pembantu wudu sampai yaumil qiyamah ya. Nah, Sayyidina Anas mengatakan, ra'aitun Anas. Abu Umamah mengatakan, saya melihat Sayyidina Anas bin Malik mendatangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqaf, berhenti di situ. Farafa yadeh, ngangkat tangan. Hatta dhanantu annahu iftatah shalah. Ngangkat tangan gini sampai tak pikir apa salat. Tak pikir Allah, tak pikir seperti itu. Ternyata doa. Fassalamu ala nabi, ya sallallahu alaihi wasallam, suman saraf, baca salam, assalamu alayka ya Rasulullah, terus pergi. Anda bisa melihat buku tartib adab-adab ziarah ke makam Nabi. Salamnya diperbanyak. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safatullah, assalamu alayka ya Khiyaratullah, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Mahi, assalamu alayka. Baca salam sebanyak mungkin. Ya, kenapa? Memuji Nabi sebagai cara untuk dikabulkan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan gini, Pak. Meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, "Ma min rajul yazuru qabra akhi wa yajlis indah." Tidak ada orang yang kemudian dia ziarah di makam saudaranya. Setelah itu dia duduk sejenak di samping saudara tersebut, di samping makam itu. Illa ista'nasa bih. Kecuali yang Anda ziarahi, yang meninggal di makam tadi, merasa senang dengan kehadiran Anda. Waradda alaihi hatta yagum. Bahkan dalam riwayat, ruhnya dikembalikan sesaat ke jasadnya. Hatta yagum, sampai dia yang ziarah beranjak pergi daripada tempat tersebut. Ya, ziarah, datang duduk sejenak, baca ini dari situ ya. Masya Allah. Demikian pula ya, demikian pula kita baca salam. Baca salam itu nyampe enggak? Ini ada orang mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani faqad ra'ani. Yang lihat mimpi ngelihat kepadaku, sungguh dia ngelihat kepada aku, mimpi ketemu aku. Fa inna syaitan la yatamassal bi. Setan enggak bisa menyerupai
Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi seseorang. Dia mimpi ketemu Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, haula'il ladzina ya'tunak wa yusallimuna 'alaik. Mereka itu datang ke makam panjenengan ya Rasul, mereka baca salam. Atafagah salamahum. Apakah Anda faham salam mereka ya Rasul? Gal. Apa kata Nabi? Naam, saya tahu dan faham. Wa aruddu alaihim, bahkan saya membalas salamnya mereka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam. Ya, apa kalau kita dibacakan salam sama Nabi? Masya Allah. Maka daripada itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, idza marra rajul bi qabri rajul, kalau ada lelaki lewat di kuburan seorang lelaki ya'rifuhu, yang dia kenal, baca salam. Mungkin sama lewat nek kuburan ini konco ngopi sampean. Konco ngopi ini majelis Pak, konco ngopi ini. Kopi ini, ya yang terbayang langsung ngono kae. Konco ngopi di majelis. Ya, dia mendahului sama kita. Kita baca salam. Ya, kata Abu Hurairah, kalau lewat Anda baca salam. Radda alaihi salam wa arafah. Maka dia akan menjawab salam Anda dan dia menyadari, mengenali, tahu kalau Anda baca salam kepadanya. Berarti lek sampean lewat tok ora baca salam piye kira-kira? Wah, malah ngene karo aku. Ngelalekne aku. Hah? Jadi kalau Anda baca salam, dijawab, dan beliau tahu yang meninggal ini, itu kalau Anda lewat di kuburan orang yang Anda kenal. Kalau nggak kenal, wa idza marra bi qabrin la ya'rifuhu, kalau lewat di dalam kuburan yang Anda tidak kenal kepadanya, fasalim alaih, boleh juga salam kepadanya. Radda alaihi assalam, dia juga tetap menjawab salam Anda. Mungkin Anda lewat makom, assalamualaikum ya ahlul kubur, wis kabeh diwaca salam. Kabeh wa ahlul kubur, aku lu salam karo sampean. Engko bareng-bareng waalaikumsalam, mana ya? Beda muncul akhirnya ya. Jadi enggak, mereka menjawab Pak. Ini lihat. Perhatikan, ada sebuah kisah. Dikatakan rajul min Ali Asim al-Jahdari. Beliau berkata gini, saya tidur mimpi ketemu Al-Imam Asim. Setelah meninggal beliau sekitar 2 tahun. Imam Asim meninggal, jeda 2 tahun, saya mimpi ketemu kepada beliau. Ketika saya mimpi, saya berkata, alaisa qad mutta. Loh, jenengan alaisa qad mitta, jenengan kan sudah meninggal. Gal Al-Imam Asim berkata, iya bala. Qultu fa aina anta. Sekarang jenengan meninggal di mana posisinya? Karena kita tahu kuburan cuma salah satu daripada 2. Kalau enggak pertaman surga, lubang daripada neraka. Faqal ana wallahi fi raudhah. Demi Allah saya berada dalam sebuah taman min riyadil jannah. Bersama siapa Anda? Ana wa nafar min ashabi. Aku dan segerompol konco ngopi. Wah, enak konco ngopi Bapak ini. Ngopi majelis, Pak. Ya, aku dan segerompol konco. Ini berarti kumpul-kumpul kata niki teng kuburan nggih kumpul-kumpul. Amin Allahumma. Ana wa ashabi, saya dan segerombol sahabat-sahabat saya. Oh, Masya Allah. Gimana? Nastami' kula lailati Jum'ah. Kami setiap malam Jumat itu ngumpul, senang banget nah. Makanya dalam satu riwayat itu dalam kitab Bughyah Mustarsyidin, kalau kasih kain kafan ke mayit yang bagus. Kenapa? Yatazawarun, mereka satu sama lain saling ziarah. Ada riwayat seperti itu. Ini kami kumpul setiap malam Jumat, wasabihatiha, dan paginya ila Abi Bakar bin Abdillah al-Muzani.
Kami kumpul ke sana kepada seorang Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ada apa? Natalaqa akhbarakum. Kami cari kabar tentang kalian yang masih hidup iki. Ponakku piye saya kira piye burung ngoten nggih. Iki piye, iki piye, iki piye. Lemahku sing sak tinggale kan nggih apa? Nggih karaoke apa nggih majelis? Halo. Aja nggih karaoke nggih. Natalaqa akhbarakum. Kami mencari-cari kabar kalian. Qultu adzamukum am arwahukum. Kalian kumpul secara jasad atau secara arwah? Gal hayhat baliyatil adzam. Kamu jangan tanya jasad, jisim telah binasa, telah hancur itu jisim. Wa innama tatalaqa al arwah. Kami berjumpa dalam kondisi arwah. Gal qultu fal ta'lamun bi zaratin ayakum. Kemudian kalau seandainya kami ziarah ke makam-makam kalian, kalian tahu enggak? Kalian menyadari kedatangan kami enggak? Gal, na'am na'lamu biha asyatal jum'ah. Iya, saya tahu, saya menyadari kalau kalian datang, terutama asyatal jum'ah, sorenya hari Jumat, wa yaumal jum'ah, dan apa itu hari Jumat secara total kullah, wa yauma sabti la tuli syams, atau hari apa itu Sabtu sampai tulu munculnya matahari. Ya, qultu wa kaifa dzalik dunal ayam kullaha. Kenapa tidak setiap hari? Ya, gal li fadli yaumil jum'ah wa 'azamih. Kami berkumpul tadi bisa mengetahui kedatangan Anda yang ziarah kepada kami di kuburan itu. Kenapa harus hari Jumat? Tidak selainnya, karena keutamaan daripada hari Jumat. Masya Allah, ziarah hari Jumat berarti ya. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang tuh mimpi ditekani wong ahli kubur. Jadi dia tidur itu ada makom teko kabeh. Kira-kira wedi betul Pak? Rutuk teko kabeh lho, kae sing wis mati teko kabeh. Kae metu kabeh. Metungul kabeh. Ya. Gimana ini kok bisa seperti itu? Karena gini Pak, ada seseorang itu punya kebiasaan. Dia ketika ada satu acara melewati makam, pasti mampir di makam itu dan membaca doa. Doanya gini. Ya, ana sallahu wahsyatakum wa rahima gharbatakum wa tajawaza an sayiatikum wa qabilallahu hasanatikum. 1 2 3 4. Ya, 1 2 3 4. 4 kalimat doa. Dia punya kebiasaan di dalam satu acara, dan setiap beracara ini dia melewati kubur selalu baca doa 4 tadi. Kalimatnya gini, ana sallallahu satakum, semoga Allah menghibur apa itu kesusahan kalian, yakni orang ahli kubur, dan semoga Allah merahmati ghurbah, yakni di mana kalian sendiri. Ya, wa tajawaz an sayiatikum, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Wa qabilallahu hasanatikum, dan semoga Allah menerima amal baik kalian. 4 kalimat ini yang dibaca. Ya, semoga Allah menyenangkan Anda, semoga Allah merahmati kesendirian Anda, semoga Allah memaafkan dosa Anda, semoga Allah mengabulkan kebaikan Anda. Cuman ini aja. Cuman satu saat ini orang hadir dalam satu acara lewat makom, lupa karena tergesa-gesa, nggak mampir dulu, nggak baca doa 4 kalimat tadi. Cuman itu aja langsung pergi. Dia lupa nggak baca itu. Maka dia tidur di malam hari. Ya, tidur di malam hari. Idza ana bi khalqin katsir qad ja'uni. Tiba-tiba rumah saya didatangi makhluk orang yang banyak sekali. Faqultu ma antum, siapa kalian? Wa ma hajatukum, kenapa? Cara sampean mungkin di demo nggih. Paham? Sampean di demo ki rumoso walaupun sampean enggak maling, Pak. Lek wong teko sak desa nglumpul ngubengi men sampean bingung mboten kira-kira. Nyapa iki apa iki kan seperti itu ya. Mahajatukum galuh nahnu ahlul maqabir. Jangan takut, saya ini ahlul maqabir. Aku wong sing wis mati kabeh. Maja'abikum, ada apa? Kenapa kalian datang kepada saya? Gal
innaka kunta awwatana minka hadiyah indan sirafika ila halik. Saban biasanya kasih hadiah ke kami, doakan kepada kami. Kenapa kemarin enggak? Ngiling nih paham di sini. Masya Allah. Makanya nek corona yasinan mandek susah ini. Kenapa enggak? Wa mahiyah. Ditanya, "Wa mahiyah apa doa? Apa yang kau maksud dengan hadiah?" Ad-da'awat allati kunta tat'ulana biha. Ya doa 4 kalimat tadi yang selalu Anda bacakan kepada kita. Masya Allah. Maka beliau mengatakan setelah saat itu enggak pernah saya meninggalkan itu doa. Benyadi mampir saya doa saya langsung aneh. Ngatur lagi. Masya Allah. Ada lagi Pak. Sayyidina Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu ahli ibadah ya. Al-Abidah. Beliau Rabi'ah Adawiyah ini Al-Abidah. Ada orang mimpi ketemu beliau. Ya, mimpi ketemu Rabi'ah Adawiyah, pakar ibadah. Wa kuntu kasira do'alha. Saya memang orang yang suka doakan sama beliau. Sampai akhirnya mimpi. Berarti mungkin kita doakan Imam Ghazali terus. Sampai akhirnya apa? Cuman kita nggak pernah mimpi sama Imam Ghazali, nah, mimpinya sama Mbuh apa ini, yang dita'aluki saja. Ini akhirnya mimpi ketemu beliau. Faqalat li, maka si Rabi'ah Adawiyah memanggil kepada saya, ya Bashar bin Ghalib, itu nama nama orang yang mimpi tadi. Hadayak ta'tina al adbakin min nur, hadiahnya kamu ya datang ke saya ditaruh di atas nampan dari cahaya. Mukhammarah bimanabil harir, ditutup dengan tisu-tisu daripada sutra. Terus sama disodori nasi kebulu ditutup. Sing larang kan tutup gerenjeng nih kok kayak. Ditutup mungkin di sini iwak gede utuh. Ya. Hadiahmu segelang misalnya kan. Qultu wa kaifa dzalik? Saya berkata, kok bisa seperti itu? Galat. Hakadha doaul mu'minin al-ahya. Demikianlah doanya orang mukmin yang masih hidup. Idza da'au lil mauta fastujiba lahum. Kalau mereka mendoakan orang yang mati, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ju'ila dzalika doa ala bakin nur. Doa itu dijadikan berada seperti menjadi nampan daripada cahaya. Wa khumira bimanadi lil harir, dan ditutup dengan tisu-tisu ya kacu-kacu daripada sutra. Summa utiya bi al mayit, kemudian disodorkan kepada mayit. Faqila lahu, mayit pun dikasih tahu, hadhihi hadiyatu fulan bin fulan ilaik. Iki hadiah fulan bin fulan yang sampean. Mayit seneng ora kira-kira? Maka dalam riwayat yang lain, ya, ketika Anda mendoakan kepada mayit, kanat ahab ilahi minad dunya wa ma fiha. Mayit ngerasa seneng melebihi kalau seandainya mayit hidup dapat sebuah hadiah dunia semua ini dan seisinya. Masya Allah. Makanya Nabi dalam riwayat Al-Imam Baihaqi mengatakan, mal mayit fi gabri illa kal gharik. Tidak ada mayit yang ada di kuburnya kecuali seperti orang tenggelam, al-mutaghawis, yang minta tolong. Yang tadir da'wah talhaguh min abih. Mayit itu menunggu doa yang akan dilemparkan dari ayahnya, au akhih, saudaranya, au sadiqin lah, atau teman akrabnya. Maka ketika mayit itu mendapatkan doa, merasa senang sekali melebihi ketika hidup mendapatkan dunia seisinya. Apa doa, apa hadiahnya orang hidup kepada mayit? Wa anna hadayal ahya, kata Imam Ghazali, sesungguhnya hadiahnya orang hidup lil amwati kepada mayit dua, ad-doa wal istighfar.
doakan kepada mayit, mintakan ampun atas dosa-dosa mayit. Ya Rob, ampuni fulan, ampuni fulan, ampuni fulan, mayit semuanya nih. Masya Allah. Sampai ada lagi salah satu ulama mengatakan, saya punya kakak, saya punya saudara kandung mati. Setelah itu saya mimpi ketemunya. Saya bertanya, piye kabarmu? Aku tekok pengalamanmu piye? Makana haluk, gimana kondisi engkau? Hina wudhi'ta fi gabrik, awal kamu ditaruh di dalam kuburan, ya opo pengalamanmu? Piye? Apa yang terjadi sama kamu? Gal atani atin bisyihabin min nar. Tiba-tiba ada orang datang kepada saya membawa apa itu? Satu celeret daripada api. Nggawa geni ngoten. Falaula anna da'iyan da'a, falaula, kalau bukan karena anna da'iyan, ada orang yang berbaca doa, da'ali, dia baca doa kepada saya, laraitu annahu, saya pastikan itu yang dibawa tadi, saya tribuni, akan dipukulkan kepada saya. Tapi karena ada doa, tidak jadi. Masya Allah. Berarti mayit orang jaluk gedang goreng, orang jaluk kopi, orang jaluk nopo-nopo, jaluk tungo. Jelas ya? Atau kalau Anda sedekah gedang goreng, niatkan pahalanya untuk mayit, baru nyampe. Lek gedang gorengnya mbok cogowo telene sandingi pendoso, niki dica pangan semut. Kalau mau nyampe itu, Anda mau ngirim anak Anda di pondok ini Amerika, paham di sini, bawa dulu ke ATM, dimasukkan, masuk ke rekeningnya. Ya, jumbuk kentir lewat kali, misalnya kali nembus yang segoro yang Amerika misalnya. Nggak nyampe. Kalau Anda mau kirim ke mayit dengan sedekah, jangan bentuk bendanya. Sodakohkan kepada seseorang, niatkan pahalanya untuk siapa? Mayit, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini jamnya udah habis, masih banyak pembahasan sebenarnya. Ya. Jadi yang jelas tadi awalnya kita ziarah itu pada intinya kita bisa mengambil apa? Pelajaran. Kita hari ini mungkin belum bertemu kepadanya, entar lagi ketemu. Ya, mungkin dulu sampean sik Joko urung rabi, akhirnya rabi ngisormu dilungkas ya bodoh rabi. Iya enggak? Dulu belum punya anak, sekarang punya anak. Anak kecil itu sekarang nanti juga akan punya anak seperti kamu. Mungkin orang tua kita ada yang udah meninggal, mungkin ntar lagi kita juga akan menyusul kepada mereka. Cuman pertanyaannya, kalau kita nyusul sama mereka, gimana, apa modal kita? Itu yang dicari. Karena memang maaf, dikatakan apa sih maksud dan tujuan ziarah kubur? Itu tadi, ngambil pelajaran tadi. Yang pertama, wal mazur al intifa bi do'aih. Yang kau ziarahi daripada mayit, dengan kau doakan dapat manfaat. Iya, itu yang kau ziarahi. Maka kemudian yang berziarah, dia juga dapat manfaat apa? Pelajaran untuk dirinya. Dia akan mati seperti ini, entar lagi akan disantap cacing tanah tubuhnya yang dia selalu rawat dengan bedak, dengan Rexona, dengan Pons, dengan iya. Kemudian Masya Allah, maka daripada itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kalau ziarah ke makam, maka hendaknya apa? Hadirkan suratul mayit. Kira-kira mayit saiki dadi piye? Dadi kerongkongan nggih. Ya benar. Hadirkan mayit itu, surahnya kayak apa? Bagaimana setelah beberapa tahun ini?
bagaimana pipinya yang halus dulu, bagaimana matanya yang menggoda dulu, bagaimana hidungnya, bagaimana hancur semuanya sudah. Bayangkan seperti itu. Ya, lantas bagaimana? Kepalanya keluar masuk adalah set. Masya Allah. Ini untuk supaya kita dapat pelajaran dari situ. Jadi kalau yang mayit didatangi dapat doa daripada Anda manfaat. Anda yang ziarah kepadanya, Anda semakin mendapatkan sebuah nasihat yang sangat berharga. Ya Allah. Dan yang perlu kita pikir, entar lagi kita juga akan menyusul dan menjadi nasib kita sama dengan mereka. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kami sampaikan, Sayyidina Ahmad ibnu Hanbal, pakar hadis. Tapi ulama kalau misalkan melakukan sesuatu hukum, kemudian ada riwayat yang lain bahwa hukum yang disampaikan keliru, ditarik tanpa ada malu. Ini ulama. Sayyidina Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kurang apa? Pakar hadis. Ikut prosesi pemakaman. Setelah terjadi prosesi pemakaman, ada seseorang membaca surat di depan mayit. Ja rajul darir. Waktu terjadi prosesi pemakaman tadi, salah satu yang hadir adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Datang lelaki darir, lelaki buta, yaqra indal kubur, dia baca Quran di samping kubur. Faqala lahu Ahmad, Imam Ahmad langsung mengatakan, ya hadza innal qira'ah indal qabri bid'ah. Kok kamu baca Quran di hadapan kubur itu bid'ah, kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Falamma kharajna minal maqabir, maka kami yang bersama Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal setelah keluar daripada makam, gal Muhammad ibnu Qudamah li Ahmad, mulai Imam Muhammad ibnu Qudamah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdillah, ma taqul fi Mubashir ibnu Ismail? Ya Aba Abdillah, perawi hadis Mubashir ibnu Ismail itu pendapat jenengan pripun? Gal, kata Imam Ahmad, siqah. Ya, ini perawi bagus, bisa dipertanggung jawabkan, siqah. Qal, hal katabta anhu syai'? Apakah engkau menulis tentang beliau? Qal, na'am, iya, karena siqah saya pakai. Gal, akhbarani Mubashir ibnu Ismail, bahwa Mubashir yang Anda anggap siqah tadi telah kasih kabar kepada saya, kata Muhammad ibnu Qudamah. Kemudian beliau kasih kabar kepada saya, kata beliau dapat daripada Sayyidina Abdurrahman ibnu Ala, daripada ayahnya, bahwa beliau berwasiat idza dufina, ayah beliau berwasiat kalau dimakamkan, ayukra inda ra'sihi, supaya dibacakan di samping kepalanya, bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha, dan di awal-awal surat Baqarah dan di akhir daripada surat Baqarah. Maka sebagian daripada panjenengan kalau tahlil ada baca apa? Alif lam mim, itu kan? Itu awal-awal surat Baqarah, kemudian ditutup dengan apa? Di akhir surat Baqarah. Itu wasiat daripada Abdurrahman, ayah daripada Abdurrahman bin Ala ibnu Lajjaj. Ya, itu wasiatnya. Kok bisa wasiat seperti itu? Maka waqal, beliau berdasar sami'tu ibna Umar radhiyallahu an yusi bidzalik. Karena beliau meninggal, karena beliau mendengar ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar juga berwasiat dengan tadi, kalau mati dibacakan tadi awal surat Baqarah dan akhir daripada surat Baqarah. Maka mendengar ada riwayat dari tadi siapa? Mubashir ibnu Ismail, nyambung sampai kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, yang Sayyidina Imam Ahmad baru saja dia melarang orang membaca ayat di hadapan makam, langsung berkata, farji ila rajul, coba
panggil kembali itu lelaki yang saya cegah tadi. Faqul lahu, katakan kepadanya, yaqra, silahkan diteruskan bacanya. Masya Allah, ini ulama ya, nggak ada gengsi. Kalau mungkin dia menyampaikan dulu melarang, mungkin hadis ini belum sampai ke telinga beliau, wajar. Belum sampai berkata apa? Bid'ah. Tapi setelah mendengar ini, beliau itu orang itu kalau menyampaikan sebuah pendapat, jangan pendapat ini yang paling benar. Mungkin beliau berkata seperti itu karena ilmunya, informasinya belum lengkap. Ya benar. Anda mungkin tahu kain yang paling bagus katun, liyane gak enak misalkan ya. Setahu kamu kain katun, coba disodorkan yang lain, ini yang lain. Kon yang tahu paling enak itu pecel tumpang misalnya. Soalnya rohmu pecel tumpang, orang itu ono sing enak nah sate, sing iki. Oh iya, tak kira sing enak mek pecel tumpang tok bakno ngono nggih. Paham di sini? Masyaallah, hakala mereka ya Allah. Dah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas itu manfaat dan tujuan daripada ziarah. Kemudian yang terakhir, mayit itu jangan dikritik. Paham? Wis mayit mau kritik. Apa tujuannya kamu? Mayit itu sayang, ngono ya? Kok sayang? Yustahab aidan as-sana 'alal mayit, disunahkan memuji. Jangan dikritik. Jangan disebutkan mayit illal bil jamil, kecuali baik. Kenapa? Nabi mengatakan dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, idza mata sahibukum fad'ahu wala taqa'u fih. Lek kau punya saudara mati, dongakno ojo taqa'u, artinya jangan kau kritik, jangan kau celah. Dalam riwayat yang lain lagi, la tasubbul amwat, ini riwayat Bukhari malan. Nabi mengatakan la tasubbul amwat, jangan memaki-maki orang mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Beliau sudah enggak ada urusan, konsentrasi beliau adalah melihat tabungannya seberapa. Ya. Bahkan gini, Pak. Ini mungkin adalah dasar sebagian kita kalau ada mayit mengajak yang hadir bertanya, saya nopo awon nopo saya lek wonge awon sampean wani ramni awon namanya saya nopo awon pol wani mboten ojo ngono to. Gimana ini? Coba perhatikan ini. Ini sebagai penutup. Al-Imam Anas Ibnu Malik, beliau mengatakan satu ketika lewat jenazah, iki duduk jenazah mlaku dhewe lho, sampeyan aja gampang nugeli omongan dia. Ada jenazah lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat melihat, siapa meninggal? Fulan bin Fulan. Fasnau al-bishar. Wah, perang genah. Ya. Fasnau alaiha syarron. Ketika yang lewat jenazah tadi di hadapan Nabi ada sampingnya para sahabat, maka sahabat langsung berkata, wah gak genah kayak. Wis salate mbuh ndak enah, iki ndak enah. Pokoknya mencela. Faqala alaihissalam. Nabi langsung berkata, wajabat. Ketika ada mayit, kok ada orang mengatakan keburukannya, Nabi berkata apa? Wajabat, wajib. Terus kemudian wamuru bi ukhra. Akhirnya lewat lagi mayit yang lain. Maka para sahabat bertanya, siapa? Meninggal. Fulan bin Fulan. Wah, ini istimewa ini, soleh, nggak macem-macem, nggak doyanan duit ya misalkan ya, nggak suka nyakitin orang. Ini telah terjaga lesan dan tangannya dari mencela banyak orang. Ini adalah perutnya penuh dengan halal, ahli ibadah, fasnu alaih. Dipuji sama sahabat. Ya, maka Nabi pun berkata apa? Wajabat. Sayyidina Umar yang mendengar Nabi selalu berkata wajabat, wajabat, wajib, wajib.
Maka Sayyid Umar penasaran, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? In hada asnaitum alaihi khair. Ini para sahabat tadi barusan memuji mayat-mayat yang lewat tadi, dipuji dengan kebaikan, fawajabat lahu al jannah. Maka dengan pujiannya tadi, mayat tadi wajib masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Tapi kalau mayat ini sama sahabat dipuji dengan keburukannya, artinya dicela, fawajabat lahu nar, maka dia wajib masuk neraka. Ya, terus kata Nabi, wa antum syuhadaullahi fil ard. Kalian menjadi saksi-saksinya Allah yang ada di atas dunia. Kalian telah menyaksikan bahwa si mayit adalah baik, maka dia wajib masuk surga. Kalau kalian menyaksikan si mayit adalah buruk, maka mayit itu ya masuk neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti pujian jangan dicela ya. Cuman ya apa muji, wewenang duitku saya digawa. Sapi lah mengutang 20 tahun rong dibalik nih. Terus piye lek memuji, Pak? Masya Allah. Paling tengah-tengah mending lah itu. Ngambang. Maka dikatakan kalau seandainya orangnya buruk terus ngomongnya apa, Pak? Saya napa awon sandingi bojone misalnya. Awon terus bojone pleron. Ya apa ini? Coba satu lagi ini. Nabi mengatakan innal 'abda la yamut fa yusni 'alaihi al-gham as-sana. Ada seorang hamba mati kemudian para kaum memuji kepadanya, ya'lamullahu ta'ala minhu khairah. Padahal Allah tahu dari si mayit selainnya diuji api, padahal mayitnya apa? Kurang baik. Fayaqulullahu ta'ala li malaikatihi. Maka Allah pun berkata kepada para malaikat, ushidukum, aku saksikan kepada kalian anni qad qabaltu syahadata abidi ala abdi. Aku telah terima persaksian beberapa hamba-hambaku kepada hambaku yang meninggal ini. Wa tajawaztu an ilmi fi abdi, dan aku telah memaafkan dari pengetahuanku, yakni pengetahuan Allah tentang keburukan mayit kepada hambaku. Jadi Allah tahu kalau mayit ini kurang baik, tapi beberapa orang memuji apa? Baik. Ya wis, aku telah terima persaksian hamba-hambaku terhadap kepada hambanya ini, hambaku yang ini yang mati ini. Ya wis, tak ampuni dah. Ya berarti persaksian baik itu insya Allah sebagai upaya supaya dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya. Dah sing jelas wis aja nemen-nemen ya. Aja nemen-nemen. Muga nek wong piye maiti saya napa awon saking anjele ya. Saking apa? Anjele ngomong spontan ora kontrol, refleks awon wis apa. Wah, wajabat iki, Pak. Waliyadzubillah min. Ya ano api didik lah. Jangan kita seperti kalajengking, nyakot sana nyakot sini ya. Senajan sama sudah niatan api teko mewong, karena karakter kamu apa kalah jengking, disambutnya bukan dengan kopi, dengan roti, dengan petil nanti. Karakter kamu ini yang nggak benar. Semoga senantiasa. Nih ya Allah, saya pengen jadi orang baik, tapi lisan terlanjur kebiasaan memaki. Ya apa ini? Kata Nabi, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak apa? Istighfar. Ken lisane diobeng, ditoto dibenakne. Paham di sini? Ken ngomongin mboten aneh-aneh. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah infak mendapatkan 687 rupiah. Ya. Luar biasa.